Pada kesempatan kali ini, Jago Trik akan membagikan latihan soal tentang SKB ya, yaitu tentang kompetensi pedagogik untuk semua formasi guru. Langsung saja kita masuk di soal yang pertama. Seseorang yang menampilkan suatu tugas khusus yang mempunyai tingkat kesulitan lebih dari biasa dan mempersyaratkan waktu persiapan dan pendidikan cukup lama adalah definisi profesi menurut A. Rohman Notowijoyo, B. D. Wesby Gibson, C. Walter Johnson, D. Ahmad Sanusi, atau E. Robert Righi. Kita akan bahas di sini bukan hanya jawabannya tapi juga ke pilihan jawaban yang lainnya. Menurut Rohman Notowijoyo, profesi adalah adanya pengakuan masyarakat terhadap suatu pekerjaan itu. Sedangkan menurut D. Wesby Gibson, profesi adalah pengakuan masyarakat terhadap layanan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh kelompok pekerja yang dikategorikan sebagai suatu profesi. Sementara menurut Johnson, profesi adalah seseorang yang menampilkan suatu tugas khusus yang mempunyai tingkatan kesulitan lebih dari biasa dan mempersyaratkan waktu persiapan dan pendidikan cukup lama. Menurut Walter Johnson di sini sesuai dengan yang ditanyakan dalam soal. Sementara menurut Ahmad Sanusi, profesi adalah suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikasi sosial yang menentukan atau krusial. Jadi, di soal nomor 1 di sini, jawaban yang benar, pendapat ini adalah menurut Walter Johnson. Pilihan jawaban yang C. Oke, selanjutnya kita masuk di soal nomor 2. Latihan tes SKB untuk semua formasi guru tentang kompetensi pedagogik bersama Jago Trik. Ciri perkembangan kognitif pada tahap sensori motor adalah A. Kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak refleks. B. Anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi. C. Kemampuan bahasa mulai berkembang. D. Anak memiliki operasi-operasi logis yang dapat diterapkan. Oke, di sini yang ditanyakan adalah ciri perkembangan kognitif pada tahap sensori motor. Kita ingat di sini ada seorang tokoh yang menyatakan pendapat tentang perkembangan kognitif, yaitu Jean Piaget. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget di sini adalah ada 4 poin krusial. Yang pertama, tahap pertama adalah tahap sensori motor, usia 0 sampai 2 tahun. Sedangkan yang kedua adalah praoperasional, usia 2 sampai 7 tahun. Ya, tahap yang ketiga adalah operasional konkret, usia 7 sampai 11 tahun. Tahap yang keempat yaitu operasional formal, 11 tahun ke atas. Yang ditanyakan di soal di sini adalah perkembangan kognitif pada tahap sensori motor. Sensor motor di sini adalah tahap usia 0 sampai 2 tahun. Ya, ciri-ciri perkembangan anak pada tahap sensor motor di sini adalah kemampuan anak terbatas pada gerakan-gerakan refleks saja. Bahasanya masih bahasa awal. Ruang waktu sekarang saja. Selama periode ini, anak mengatur alamnya dengan indera-inderanya atau biasa disebut dengan sensori dan tindakan-tindakannya yaitu motor. Jadi jelas ciri perkembangan kognitif pada tahap sensori motor menurut Piaget di sini adalah pilihan jawaban yang A. Kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak refleks. Lanjut kita di soal nomor 3. Latihan tes SKB bersama Jago Trik. Di bawah ini adalah perilaku belajar anak usia sekolah dasar. Kecuali A. Mulai memandang dunia secara subjektif. B. Mulai berpikir secara operasional. C. Mempergunakan cara berpikir operasional untuk mengklarifikasi benda-benda. D.
D. Mempergunakan prinsip ilmiah sederhana. Oke, kita akan bahas di sini mengenai perilaku belajar anak usia SD. Tahap perilaku belajar anak usia sekolah dasar. Yang pertama di sini adalah mulai memandang dunia secara objektif. Perhatikan pilihan jawaban yang A. Di pilihan jawaban yang A, mulai memandang dunia secara subjektif. Jadi jelas sebenarnya, sampai sini saja kita sudah tahu bahwasanya yang tidak sesuai dengan jawaban adalah yang A. Jadi jawabannya pasti yang A, karena yang ditanyakan adalah kecuali. Padahal ciri perilaku belajar anak usia sekolah dasar adalah mulai memandang dunia secara objektif. Bergeser dari satu aspek situasi ke aspek lain secara reflektif dan memandang unsur-unsur secara serentak. Ciri yang kedua, mulai berpikir secara operasional sesuai dengan pilihan jawaban yang B. Kemudian yang ketiga adalah mempergunakan cara berpikir operasional untuk mengklarifikasi benda-benda sesuai dengan pilihan jawaban yang C. Sementara yang keempat, membentuk dan mempergunakan keterhubungan aturan-aturan, prinsip ilmiah sederhana, dan mempergunakan hubungan sebab akibat sesuai dengan pilihan jawaban yang D. Jadi, jawabannya di soal nomor 3 adalah pilihan jawaban yang A. Oke, selanjutnya di soal nomor 4, latihan tes SKB bersama Jago Trik tentang kompetensi pedagogik. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar, dapat dilakukan dengan metode criterion reference. Yang bukan, yang ditanyakan yang bukan merupakan tahap metode criterion reference di sini adalah ada 5 pilihan jawaban. Yang pertama, A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis, mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. Artinya yang di bawah KKM gitu aja. Berarti dia ada kesulitan belajar. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. E. Membuat ranking atau tingkatan guna mempermudah dalam pemberian prioritas layanan psikologis. Oke, di sini kita akan bahas tentang metode criterion reference. Dengan metode criterion reference di sini yaitu tes yang mengasumsikan bahwa instrumen evaluasi atau soal yang digunakan telah dikembangkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima. Misalnya di sini 5,0 atau 6,0. Yang kedua adalah membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis, mereka yang angka nilainya di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. 3. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah sesuai dengan pilihan jawaban yang C tadi ya. D. Membuat ranking atau tingkatan guna mempermudah dalam pemberian prioritas layanan psikologis. Kemudian jadi dari ke-5 pilihan jawaban di sini yang bukan merupakan tahap metode kriteria reference di sini adalah pilihan jawaban yang C, menganalisis kemampuan peserta didik. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 5 ya. Latihan tes SKB bersama Jago Trik, jagonya trik unik dan menarik. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan dilakukan dengan melibatkan pemangku atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan. Termasuk di dalamnya kehidupan bermasyarakat, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Atau D. Beragam dan terpadu. Agar mudah,
kita akan bahas di sini mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum secara menyeluruh. Jadi jika ini bisa digunakan untuk tempat belajar teman-teman semuanya. Prinsip yang pertama di sini adalah berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Artinya di sini adalah kurikulum itu dikembangkan dengan prinsip bahwasanya anak memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar menjadi berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta warga negara yang bertanggung jawab. Sehingga untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan anak serta tuntutan dari lingkungan. Yang kedua di sini, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik. Pasti dalam satu kelas ada perbedaan karakteristik masing-masing individu. Oleh karena itu, guru harus memperhatikan keragaman tersebut. Kondisi daerah, atau bisa juga jenjang serta jenis pendidikan orang tua, tidak membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat, atau tidak membedakan berdasarkan status sosial ekonomi, tidak membedakan gender. Jadi kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, ada muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu. Harus disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi. Berikutnya, prinsip berikutnya yang ketiga adalah tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Artinya kurikulum harus dikembangkan atas dasar kesadaran bahwasanya ilmu pengetahuan, iptek di sini, dan seni berkembang secara dinamis. Sehingga kurikulum harus mendorong siswa untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan iptek dan seni tersebut. Prinsip yang keempat adalah harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Relevan di sini, pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku adat, pemangku kepentingan atau stakeholder di sini untuk menjamin adanya relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk sesuai dengan kehidupan di masyarakat, dunia usaha, dan dunia kerja. Prinsip yang kelima adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Artinya, kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenis pendidikan. Yang berikutnya, prinsip yang keenam adalah belajar sepanjang hayat. Artinya, kurikulum harus diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Prinsip berikutnya yaitu seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Artinya, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, jawaban yang tepat di soal yang kelima adalah pilihan jawaban yang B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Lihat di soal di sini adalah pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan. Jadi, prinsip kurikulumnya adalah harus relevan dengan kebutuhan kehidupan, dunia kerja, dan dunia usaha. Seperti itu ya. Oke, demikian latihan sederhana ya dari Jago Trik mengenai latihan tes SKB untuk semua jenis formasi guru. Karena di sini materinya adalah materi kompetensi pedagogik. Artinya semua guru butuh materi ini untuk tes tersebut. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.